Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mamai Musyaropa dari 3B Farmasi dan mempresentasikan tentang pembuatan dan evaluasi sediaan tablet. Jurnal yang saya ambil berjudul Formulasi dan Karakterisasi Fisik Tablet Floating Mukoadesif Ranitidin HCl. Yang akan saya paparkan di antaranya pendahuluan, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan. Pendahuluan, gas retentive drug delivery system merupakan sistem penghantar yang bermanfaat untuk memperpanjang waktu tinggal sediaan di dalam lambung yang bertujuan untuk pemberian obat lokal pada saluran cerna bagian atas ataupun untuk efek sistemik. Ranitidin HCl adalah golongan histamin H2 reseptor antagonis yang aktif secara luas digunakan pada kasus ulkus lambung, ulkus duodenum, Zollinger-Ellison syndrome, penyakit gastroesophagus, esophagitis erosif, dan ulkus karena induksi NSAID. Waktu paroranitidin HCl yaitu 2-3 jam, bioavailabilitas absolut ranitidin HCl 50-60%. Ranitidin HCl sangat baik diabsorpsi di lambung, di metabolisme di kolon, sehingga bioavailabilitas di kolon sangat rendah sehingga cocok dikembangkan dalam bentuk gas retentive drug delivery system. Tujuan penelitian untuk memformulasi sediaan tablet floating mukoadesif ranitidin HCl berdasarkan rancangan formula faktorial design 2 tingkat dengan 3 faktor sehingga menghasilkan 8 formula. Selanjutnya dilakukan uji karakteristik fisik granul dan tablet floating mukoadesif ranitidin HCl dan diharapkan mampu menjadi sediaan tablet yang lebih baik dibandingkan dengan tablet konvensional dengan memenuhi uji sifat fisik granul dan tablet floating tersebut. Metode penelitian, alat dan bahan yang digunakan diantaranya ranitidin HCl, HPMCK4M, kitosan, isopropil, PPPK 30, magnesium stearat, talkum, citric acid, mesin cetak tablet single punch, alat disolusi USB tipe pedal, spektrofotometer UV vis, alat uji sifat alir, alat uji kerapuhan, dan hardness tester. Jalannya penelitian. Rancangan formula menurut faktorial design. Desain faktorial adalah desain untuk menentukan secara serentak efek dari beberapa faktor sekaligus interaksinya. Berdasarkan faktorial desain 2 tingkat dengan 3 faktor untuk 3 variabel bebas sehingga didapatkan 8 formula pada berbagai komposisi campuran untuk ketiga komponen, yaitu kitosan, HPMCK4N, dan natrium bikarbonat. Konsentrasi faktor terdiri dari 2 level, yaitu minimum dan maksimum untuk masing-masing variabel, yaitu kitosan minimum 50 mg, maksimum 100 mg, HPMCK4M minimum 20 mg, maksimum 50 mg, dan natrium bikarbonat minimum 20 mg, maksimum 40 mg. Dapat dilihat pada tabel 1 merupakan komposisi campuran 3 variabel tablet floating ranitidin menurut faktorial desain 2 tingkat dengan 3 faktor. Pembuatan sediaan tablet lepas lambat. Tablet floating ranitidin HCl dibuat dengan metode granulasi basah. Bahan ditimbang dan dicampur. Granulasi dibuat dengan melarutkan PPPK30 ke dalam isopropil alkohol secukupnya. Granul diayak dengan menggunakan mesh nomor 14, dikeringkan menggunakan oven pada suhu 40 derajat Celcius plus minus 0,5 derajat Celcius. Granul yang telah kering dicampur dengan magnesium stearat sebagai lubrikan, talc sebagai glidan, dan asam sitrat. Setelah itu tablet dicetak. Uji yang akan dilakukan yaitu yang pertama uji sifat alir massa granul. Uji kecepatan alir granul dilakukan dengan menggunakan alat uji sifat alir. Dengan cara ditimbang 100 gram granul dimasukkan dalam corong yang tertutup, kemudian penutupnya dibuka, dibiarkan granul mengalir melewati corong, dicatat waktunya sebagai waktu alirnya. Sudut diam dihitung berdasarkan perbandingan antara tinggi dengan diameter lingkaran yang terbentuk. Yang kedua, uji moisture content granul. Kelembaban granul diuji berdasarkan perhitungan persen moisture content, yaitu penetapan bilangan susu pengeringan. Evaluasi uji tablet floating mukoadesif ranitidin HCl dibagi menjadi 4. Yang pertama, keseragaman ukuran dengan cara sebanyak 10 tablet diambil secara acak dari setiap formula. Uji keseragaman ukuran dilakukan dengan mengukur panjang, lebar, dan ketebalan menggunakan jangka sorong. Kedua, keseragaman bobot dengan cara sebanyak 20 tablet diambil secara acak dari setiap formula.
Kemudian ditimbang, bobot masing-masing dibandingkan dengan bobot rata-rata untuk menentukan variasi bobot tablet. Yang ketiga, friability, sebanyak 10 tablet ditimbang sebagai W1, dibersihkan dari serbuk yang menempel dan diletakkan ke dalam friabilator. Alat dijalankan dengan kecepatan 25 rpm selama 4 menit. Tablet kemudian dikeluarkan dan dibersihkan dari serbuk yang menempel. Kemudian ditimbang sebagai W2, kemudian dihitung persen kerapuhannya. Replikasi 3 kali. Persyaratan kehilangan bobot adalah kurang dari sama dengan 1%. Rumusnya, persen kerapuhan sama dengan W1 kurangi W2 per W1 kali 100%. Keempat, swelling index. Tablet ditimbang menggunakan Dutch Analytic disebut dengan bobot awal atau W0, kemudian dimasukkan ke dalam beker gelas yang berisi 200 ml medium HCl 0,1 N, kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius plus minus 1 derajat Celcius. Tablet yang mengembang dikeluarkan dari beker, kemudian dibersihkan dari air, selanjutnya ditimbang selama 6 jam pada interval waktu yaitu 10, 30, 60, 120, 180, 240, 300, dan 360. Replikasi 3 kali, persentase swelling index dapat dihitung menggunakan rumus persen swelling index sama dengan W1 kurangi W2 per W1 kali 100%. Hasil dan pembahasan dapat dilihat tabel 2, hasil uji sifat fisik granul dan tablet floating. Evaluasi uji granul terdiri dari kecepatan alir serbuk, sudut diam, dan moisture content yang ada pada tabel 2. Uji moisture content. Hasil pemeriksaan moisture content granul floating ranitidin HCl dilakukan pendekatan dengan metode desain faktorial sehingga diperoleh persamaan satu yaitu sebagai berikut. Dengan dia adalah moisture content, A ketosan, BHPMCK4M, dan C sodium bikarbonat. Persamaan satu menunjukkan bahwa kelembapan granul dipengaruhi oleh masing-masing faktor yaitu ketosan, HPMCK4M, dan sodium bikarbonat. HPMCK4M berpotensi dapat menurunkan kelembapan granul secara signifikan. Kontur plot persamaan moisture content terlihat pada gambar 1, di mana menunjukkan bahwa pada komponen sodium bikarbonat konsentrasi tertinggi, di mana semakin tinggi konsentrasi sodium bikarbonat, maka kelembapannya semakin meningkat. Hal ini dapat terjadi bahwa sodium bikarbonat merupakan komponen effervescent yang memiliki sifat higroskopis, sehingga massa yang dihasilkan lebih lembab. Kemudian uji kecepatan alir. Hasil kecepatan aliran granul floating ranitidin HCl dilakukan pendekatan dengan metode desain faktorial sehingga diperoleh persamaan 2 yaitu sebagai berikut, di mana ia adalah kecepatan aliran serbuk atau granul gram per detik, A ketosan, B HPMCK4M, dan C sodium bikarbonat. Persamaan 2 dan gambar 2 ini kan pengaruh dan interaksinya masing-masing faktor terhadap respon kecepatan aliran serbuk atau granul pada tablet floating ranitidin HCl. Hasil koefisien regresi menunjukkan bahwa masing-masing faktor yaitu ketosan, HPMCK4M, dan sodium bikarbonat meningkatkan kecepatan aliran granul. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien yang positif dari masing-masing faktor. Hal ini karena dilakukan proses granulasi sehingga ukuran partikel menjadi lebih besar granul sehingga akan lebih mudah dan baik mengalirnya. Hasil uji kecepatan alir serbuk pada tabel 2 didapatkan pada rentang 4,599 plus minus 0,115 sampai 7,615 plus minus 0,081 gram per detik. Kategori sebuah serbuk mudah mengalir yaitu yang memiliki kecepatan alir pada rentang 4 sampai 10 gram per detik. Sehingga dapat disimpulkan kecepatan alir dari granul ini mudah mengalir. Uji sudut diam. Uji sudut diam menggambarkan sifat alir atau serbuk granul pada waktu proses pencetakan tablet. Semakin datar kerucut yang dihasilkan, maka sudut kemiringan semakin kecil dan semakin baik sifat aliran serbuk. Hasil uji sudut diam menunjukkan bahwa keseluruhan dari formula yaitu rentang 26,47 plus minus 0,164 sampai 30,31 plus minus 1,769 yang artinya masih memiliki sifat alir yang baik karena granul yang memiliki sifat alir yang baik adalah yang menghasilkan sudut diam pada rentang 20 derajat sampai 30 derajat. Uji fisik tablet. Hasil uji fisik tablet ditunjukkan pada tabel 2, di mana tablet floating mukoadesif ranitidin HCl keseluruhan formula
berbentuk bulat warna putih kekuningan memiliki diameter 12,9 mm, ketebalan tablet 2,8 plus minus 0,05 sampai 3,53 plus minus 0,05 mm. Hasil uji keseragaman bobot sudah memenuhi kriteria pustaka FI edisi 3, yaitu tidak ada 2 tablet di luar rentang kolom A dan tidak ada 1 tablet pun di luar rentang kolom B. Dan rata-rata bobot tablet 8 formula adalah 478,2 plus minus 0,81 sampai 578,3 plus minus 0,64 mg. Berdasarkan presentasi deviasi untuk tablet yang memiliki rentang bobot lebih dari 130 mg sampai kurang dari 324 mg adalah kurang dari sama dengan 7,5%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa keseragaman bobot tablet untuk keseluruhan formula telah memenuhi syarat. Pengujian kerapuhan. Tabel 2 menunjukkan hasil kerapuhan tablet yaitu rentan 0,28 plus minus 0,002 sampai 0,47 plus minus 0,002%. Hal ini dapat dikatakan bahwa 8 formula tablet floating mukoadesif ranitidin HCl telah memenuhi persyaratan kerapuhan, yaitu kurang dari 1%. Pemeriksaan friability. Hasil pemeriksaan friability tablet floating ranitidin HCl dilakukan pendekatan dengan metode desain faktorial sehingga diperoleh persamaan 3, yaitu sebagai berikut. Dengan keterangan Y adalah friability, A ketosan, B HPMCK4M, dan C sodium bikarbonat. Secara individu, ketiga komponen faktor memberikan kontribusi yang positif atau menaikkan nilai kerapuhan tablet, sedangkan interaksi ketiga faktor menunjukkan nilai koefisien yang negatif. Harga koefisien yang negatif ini menunjukkan bahwa interaksi antara komponen akan menurunkan kerapuhan tablet. Uji daya mengembang atau swelling dapat dilihat pada gambar 3, merupakan grafik swelling indeks tablet floating mukoadesif ranitidin HCl. Hasil uji menunjukkan bahwa keseluruhan formula terjadi pengembangan tablet dari waktu ke waktu selama 6 jam. Hal ini disebabkan karena tablet terdiri dari matriks polimer pembentuk gel yaitu HPMC, K4M, dan ketosan. Sediaan yang mengembang ini dikarenakan polimer pembentuk gel ini kontak dengan air sehingga mengembang dan membentuk lapisan gel. Lapisan gel ini juga sebagai penentu pelepasan obat, karena dengan adanya lapisan gel sebagai barir pelindung obat terpenetrasi keluar sediaan sehingga pelepasan obat dapat dikontrol. Tablet swelling juga merupakan faktor penentu tablet bisa mengapung. Dapat dilihat pada gambar 4, kontur plus swelling index tablet floating ranitidin HCl. Siklus pemeriksaan swelling index tablet floating ranitidin HCl dilakukan pendekatan dengan metode desain faktorial sehingga diperoleh persamaan 4 sebagai berikut. Dengan keterangan Y adalah swelling index, A ketosan, B HPMCK4M, dan C sodium bikarbonat. Persamaan 4 dan gambar 4 menunjukkan bahwa swelling index dipengaruhi oleh keseluruhan komponen yaitu ketosan dan HPMC K4M, di mana kedua komponen secara individu memberikan kontribusi dalam menaikkan swelling index. Hal ini ditunjukkan koefisien bernilai positif. HPMCK4M merupakan polimer sintetik yang bersifat hidrofilik, pembentuk gel dan mengembang bila berinteraksi dengan air, sedangkan ketosan merupakan polimer alam dapat membentuk lapisan gel sekaligus mampu mengontrol pelepasan zat aktif dan memiliki ketahanan dalam penghambatan erosi berlebihan. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kecepatan air granul ada pada rentang 4,599 plus minus 0,115 sampai 7,615 plus minus 0,081 gram per detik. Sudut diam pada rentang 26,47 plus minus 0,164 sampai 30,31 plus minus 1,769. Fisik tablet keseluruhan formula berbentuk bulat warna putih kekuningan memiliki diameter 12,9 mm, ketebalan tablet 2,8 plus minus 0,05 sampai 3,53 plus minus 0,05 mm. Tentang rata-rata bobot tablet 8 formula adalah 478,2 plus minus 0,81 sampai 578,3 plus minus 0,64 mg. Friability pada rentang 0,28 plus minus 0,002 sampai 0,47 plus minus 0,002%.
dan uji Swirling Index terjadi pengembangan tablet dari waktu ke waktu selama 6 jam. Terima kasih. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.